Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang delay konstruksi. Mana sih delay-delay yang bisa dikompensasi? Atau mana saja delay-delay yang masih bisa consider sebagai delay yang masih diizinkan secara waktu, tetapi tidak secara biaya atau sebaliknya. Kita akan melihat secara singkat ya, karena ini ada beberapa slide yang cukup banyak ya. Kita lihat berikut ini. Baik, ini adalah ada 4 jenis keterlambatan yang terjadi biasanya di dalam dunia konstruksi. Ya, yang pertama adalah kritis dan tidak kritis. Ya, ini dilihat dari critical path. Ya. Ada keterlambatan karena lintasan kritis, ya maka itu akan mempengaruhi total project. Ada keterlambatan yang tidak di dalam lintasan kritis, artinya dia sebetulnya masih memiliki floating, sehingga tidak mempengaruhi secara langsung total durasi project. Kemudian yang berikutnya, yang dimaklumi atau yang tidak dimaklumi. Nah, ini ada beberapa ya. Artinya di sini ada yang excusable, itu dimaklumi artinya ya. Atau tidak, itu non excusable. Excusable itu jika di luar kendali kontraktor. Misalnya tidak dapat diperkirakan sebelumnya, ya terjadi pada saat bidding tidak bisa diketahui, atau terjadi force majeure, ini tidak bisa diketahui, jadi di luar beyond kontraktor kontrol gitu ya. Nah ini biasanya dapat meminta perpanjangan waktu, extension of time (EOT). Kemudian ada juga non-excusable. Non-excusable itu segala kegiatan yang ada di dalam kendali kontraktor. Misalnya terjadi kesalahan konstruksi, keterlambatan kedatangan material dan lain sebagainya, maka ini tidak bisa meminta EOT. Ya. Kemudian yang ketiga, adalah dapat dikompensasi atau tidak dapat dikompensasi. Ini hubungannya adalah dengan uang. Kalau nomor 2 hubungannya dengan schedule, yang ketiga hubungannya dengan uang. Dapat dikompensasi atau compensable atau non compensable. Compensable delay itu biasanya kontraktor berhak mendapatkan kompensasi waktu dan biaya. Ya kalau itu biasanya terkait dengan waktu juga. Atau non compensable delay, kontraktor tidak berhak mendapatkan kompensasi waktu dan biaya. Ya, ini nanti akan kita terangkan lebih jelas. Kemudian yang berikutnya adalah tentang yang terjadi delay yang terjadi berbarengan atau delay yang terjadi tunggal. Ya. Itu disebut sebagai concurrent or non-concurrent delay. Apa yang disebut sebagai concurrent delay? Concurrent delay ini adalah kondisi di mana keterlambatan beberapa aktivitas dalam satu waktu. Ya. Terjadi keterlambatan beberapa aktivitas dalam satu waktu, maka siapakah yang akan menentukan? Kalau delaynya karena kontraktor atau delaynya sama-sama delay dengan klien, siapa yang akan menentukan? Ini kita akan lihat di slide berikutnya. Ya. Baik, ini concurrent delay, keterlambatan yang berbarengan. Ya. Sebabnya apa? Yang pertama disebabkan karena dua belah pihak. Ya, keterlambatan ini biasanya excusable, dapat dimaklumi. Jadi dua-duanya terlambat. Tetapi tidak dapat dikompensasi uangnya. Jadi secara EOT bisa, secara uang tidak. Mari kita lihat. Contohnya adalah sebagai berikut. Ya, ini contohnya. Jadi di sini, ini schedule dari kontraktor. Misalnya kontraktor delay 7 hari karena fabrikasi, ya kan? Di satu sisi, klien juga delay 7 hari karena telat mereview dokumen. Maka apa yang terjadi? Karena ini critical path ini, ya. Maka ini kan akan bergerak sehingga merubah total durasi proyek. Maka secara EOT kontraktor berhak meminta 7 hari excusable EOT, ya, extension of time nih ya, EOT extension of time, perpanjangan waktu. Tetapi secara uang tidak. Jadi kontraktor tidak akan dipenalti, tetapi dia juga tidak bisa mendapatkan compensable, ya karena dari sisi kontraktornya juga delay. Yang pertama, ya jadi dari kedua belah pihak, ya, sama-sama delay dengan hari yang sama. Baik, yang berikutnya disebabkan karena kontraktor
delay, tapi juga ada peristiwa di luar kendali kontraktor. Nih ya. Keterlambatan ini excusable, dimaklumi, ya. Tapi biayanya juga tidak dapat dikompensasi. Contohnya, kontraktor delay 7 hari dalam fabrikasi, tetapi terjadi heavy rain 5 hari, misalnya seperti itu ya. Maka yang bisa dilakukan kompensasi adalah 5 hari hujan. Sedangkan 2 harinya tidak dapat dikompensasi maupun tidak non excusable ya. Jadi secara waktu extension of time yang bisa diminta hanya 5 hari karena terkait dengan heavy rain. Tetapi keterlambatan sisanya yang 2 hari tidak bisa di EOT. Secara biaya juga tidak dapat di compensable. Ya. Baik yang biaya 5 hari maupun yang biaya 2 hari. Nanti silahkan bisa diulang lagi YouTube-nya kalau seandainya nanti ada hal-hal yang mungkin kecepatan ya. Baik, yang berikutnya. Disebabkan karena klien terlambat dan peristiwa di luar kendali. Keterlambatan ini excusable, dimaklumi, dan biayanya dapat dikompensasi. Nah, ini dua-duanya dapat contoh nih. Klien delay 7 hari karena telat memberikan desain isu ya, terkaitan dengan desain isu, basis desain dan sebagainya. Telat 7 hari. Di satu sisi 5 hari terjadi hujan deras. Ya misalnya ya. Jadi approvalnya telat, nggak bisa langsung IFC, tapi mau di IFC juga 5 hari hujan gitu ya. Maka EOT-nya bisa diminta full 7 hari, 5 ditambah 2. Excusable-nya 7 hari. Ya. Sedangkan dolarnya, nilai dolarnya hanya bisa yang dikompensable itu 2 hari di sini. Karena ini 5 hari ini adalah keterkaitan dengan alam ya, bukan keterkaitan dengan klien-klien. Jadi EOT-nya 7 hari total, sedangkan dolarnya 2 hari di sini. Ya, oke. Yang jelas bahwa dalam setiap yang kita sebutkan tadi bahwa ada yang bisa perpanjangan waktu, tapi ada juga yang tidak bisa perpanjangan waktu. Ada juga yang bisa perpanjangan waktu, tetapi tidak bisa diambil uangnya. Ada juga yang bisa perpanjangan waktu dan bisa diambil uangnya. Jadi hal-hal seperti ini yang biasanya terjadi dispute. Walaupun ini hanya sebagai guidance saja. Pada saat bidding atau pada saat mereview kontrak, kita harus melakukan hal ini. Kalau ini sudah terjadi kontrak, maka ini agak susah untuk bisa terjadi dispute. Ya. Ketika sudah pekerjaan maka akan lebih susah untuk pelaksanaannya. Dan yang paling penting terkait dengan alam dan sebagainya, sebaiknya kontraktor juga menyiapkan kontingensi terkait dengan hujan, ya. Kemudian terkait dengan moon season ya, terjadi kondisi gelombang tinggi di bulan-bulan tertentu. Kemudian juga harus mempertimbangkan terjadinya hari libur internasional gitu ya. Kemudian juga hari libur di negara-negara tertentu yang kita kira memang ini akan berpotensi untuk menimbulkan delay. Ya. Walaupun itu sifatnya kemungkinan adalah dia bisa istilahnya excusable ya secara waktu, tetapi ini tidak bisa di-compensable, tidak dapat diuangkan gitu ya. Sehingga keterlambatan ini hanya memperlama waktu proyek dan durasi proyek. Saya kira itu saja, mungkin insya Allah kita bisa sedikit berguna lah ya hal seperti ini. Mohon maaf kalau ada segala kekurangan. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.